ada variabel height, yaitu yang menunjukkan indeks data terbesar, yaitu 18, di mana indeksnya yaitu 6. Jadi pada indeks ini dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi indeks data terbesar yaitu 6. Lalu ada variabel mid yang menunjukkan indeks data tengah. Jadi program akan mencetak suatu string, yaitu masukkan data yang dicari. Selanjutnya kita diminta untuk menginputkan data yang ingin kita cari. Yang jelas data tersebut harus ada pada array data ini. Data tersebut akan tersimpan pada variabel cari. Selanjutnya program akan melakukan perulangan, di mana kondisinya variabel low kurang dari sama dengan height. Jadi program akan mengulang statement apabila kondisi tersebut variabel low kurang dari sama dengan height, di mana untuk nilai variabel low itu 0 kurang dari height yaitu 6. Jadi program akan melakukan perulangan. Program akan menjalankan program akan mendefinisikan variabel mid sama dengan low plus height dibagi 2. Jadi low itu sama dengan 0 plus 6 dibagi 2, jadi hasilnya 3. Tersimpan variabel mid sama dengan 3. Jadi pada cara kerja binary search, program akan membagi 2 bagian pada array. Jadi di mana data tengah yaitu 9, maka data tersebut akan dibagi menjadi 2. Pertama, data kiri yang terdiri dari 4, 5, 8, dan data kanan 11, 15, dan 18. Selanjutnya ada percabangan if, di mana jika variabel cari lebih besar dari data indeks mid yaitu 3, maka program akan mendefinisikan variabel low sama dengan mid plus 1. Jadi apabila nilai variabel cari lebih besar dari data mid yaitu 9, maka program akan mendefinisikan variabel low yaitu mid plus 1, di mana mid 3 plus 1 sama dengan 4. Jadi indeks data terendah berubah menjadi 4, di mana indeks 4 itu bernilai 11. Jadi pada program ini program akan mencari data yang dicari itu pada data kiri. Jadi pada data kanan. Jadi pada data kiri ini akan diabaikan. Selanjutnya, jika variabel cari kurang dari mid, maka program akan mendefinisikan variabel height sama dengan mid min 1. Jadi apabila nilai yang kita cari kurang dari Jadi apabila data yang kita cari kurang dari data mid atau 9, maka program akan mendefinisikan variabel height sama dengan 3 min 1 yaitu 2. Jadi indeks data terbesar akan berubah menjadi 2, yaitu bernilai 8. Jadi program akan mengecek data pada data kiri. Jadi pada data kanan itu akan diabaikan. Apabila kondisi kedua tersebut tidak terpenuhi, maka program akan mendefinisikan variabel low sama dengan height plus 1, di mana height sama dengan 6 plus 1 yaitu 7. Jadi apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka perulangan ini akan berhenti karena variabel low lebih besar daripada height. Maka program akan menjalankan if
perjabangan if di mana cari sama dengan data meet. Jadi variabel cari, nilai pada variabel cari sama dengan data meet, di mana program akan mencetak data ditemukan pada urutan ke meet plus 1. Apabila data yang kita inputkan itu tidak ada pada array data, maka program akan mencetak data tidak ditemukan. Baik, kita coba jalankan programnya. Baik, pertama kita diminta untuk memasukkan data yang dicari. Misal kita cari data 15. Maka data ditemukan pada urutan ke-6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi benar, data ditemukan pada urutan ke-6. Kekurangan dari binary search ini yaitu datanya harus terurut. Bagaimana jika datanya tidak terurut? Kita coba pada program kedua. Jadi jika data tidak terurut, maka kita urutkan terlebih dahulu datanya. Kita bisa menggunakan selection sort, quick sort, bubble sort, mix sort, atau lainnya. Mungkin sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini sebuah pendeklarasian fungsi selection sort, di mana memiliki parameter integer data, yaitu berisikan data array itu, lalu jumlah data yang ingin dimasukkan. Pada integer main, karena kita mendeklarasikan di awal, maka kita harus memanggilnya pada integer main. Contohnya seperti ini. Kita manggil fungsi selection sort. Untuk statement selanjutnya sama seperti program sebelumnya. Baik, kita coba jalankan. Jadi program akan meminta kita untuk memasukkan banyaknya jumlah data. Misal kita ingin memasukkan data sebanyak 8, maka kita diminta untuk memasukkan data tersebut. Misal 6, 7, 1, 5, dan maka program akan menurunkan data tersebut. Lalu untuk statement selanjutnya kita akan mencari suatu data pada array tersebut. Kita akan mencari data 7. Nah, data ditemukan pada urutan ke-6. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi benar, data tersebut ada pada urutan ke-6. Baik, sekian dari contoh program. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk present. Oke, teman-teman yang bertanya ada langsung Muhammad Fikri. Mohon minta waktunya buat teman-teman. Ini saya akan bertanya. Izin perkenalkan diri, nama Muhammad Fikri Sodikin dengan NIM 2020-11235. Apakah binary search algoritma ini adalah pencarian terbaik? Baik, terima kasih. Selanjutnya dari teman ada yang ingin bertanya? Lagi. Ya, jadi tinggal 2 kali kesempatan kalian untuk bertanya.
Karena ketika kalian bertanya dapat nilai keaktifan kalian. Ada Jakarista, silakan. Ya, terima kasih. Izin perkenalkan diri, nama saya Japarista Tambutu Adamani dengan NIM 2020 11255. Saya akan bertanya, apa perbedaan binary search dan grep? Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Apa perbedaan binary search dengan grep? grep? Grep. Ya, grep. Grep search. Dengan grab. Grab, maksudnya grab. Tulisannya. Jakarista. Ya Pak. Dengan grab. Binary grep. GRAPH. Oke, silakan kalau ada yang bisa ya. Bapak juga ini pas pertanyaannya nih kayaknya. Kalau ada yang mengerti silakan. Pak, ini kami langsung jawab apa nunggu pertanyaan lagi, Pak? Sambil menunggu, kalau bisa jawab silakan. Oh, baik, Pak. Izin Pak, ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Fikri Sodikin. Oke, silakan. Apakah binary search ini adalah pencarian algoritma yang terbaik? Menurut saya, ya, binary search adalah salah satu logaritma pencarian yang terbaik jika data yang diaplikasikan nilainya terurut dari yang kecil ke besar. Selain itu, karena cara kerja binary search yang mengeliminasi setengah data yang tidak memenuhi perbandingan MIT. Bagaimana Muhammad Fikri Sodikin? Baik, cukup. Terima kasih. Masih ada lagi Fariski Cornelius. Tadi. Nadila juga. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farsi Cornelius dengan NIM 2020-11266. Izin bertanya itu, mengapa pada binary search data harus tersortir terlebih dahulu? Terima kasih. Kalau tidak terurut apakah bisa gitu kan? Oke. Iya, Pak. Silakan Ahmad Setiadi. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Setiadi, NIM 2020-11230. Untuk pengaplikasian binary search dalam kegiatan sehari-hari itu apa ya contohnya? Terima kasih. Supaya bisa dipahami gitu ya, kira-kira sehari-hari kita mendapatinya di mana gitu. Iya, Pak. Oke. Nadila, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Tuarea dengan NIM 2020-11254. Izin bertanya, pada binary search, apa yang terjadi jika data yang diurutkan terlebih dahulu? Jika data tidak diurutkan terlebih dahulu. Terima kasih.
Oke, pertanyaannya sama dengan Fariski ya. Oke, silakan kalau ada yang bisa menjawab. Baik, untuk pertanyaan dari Gaparista, apa perbedaan binary search dan grep? Untuk binary search sendiri adalah himpunan terbatas yang mungkin kosong atau terdiri dari sebuah simpul yang disebut sebagai akar dan dua buah himpunan lain yang disjoin. Disjoin itu sendiri yaitu dua himpunan dikatakan himpunan saling terlepas atau terpisah jika keduanya tidak memiliki anggota yang sama. Dengan kata lain, himpunan-himpunan yang saling lepas adalah himpunan yang irisannya adalah himpunan kosong. Kemudian yang merupakan pohon biner dan dua buah himpunan lain yang dijoin yang merupakan pohon biner yang disebut sebagai subpohon kiri atau left dan subpohon kanan atau right dari pohon biner tersebut. Sedangkan pada graph sendiri yaitu struktur data yang paling umum. Jika struktur linear memungkinkan pendefinisian keterhubungan sekuensial antara entitas data, struktur data tree atau pohon memungkinkan pendefinisian keterhubungan hierarkis. Maka struktur graph memungkinkan pendefinisian keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Bisa dipahami untuk Japarista? Terima kasih penjelasannya, sudah cukup mengerti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fariski dan Nagila. Mengapa pada binary search data harus disortir terlebih dahulu? Yang pertama itu seperti yang sudah dijelaskan tadi pas contoh program, di suatu tempat ada elemen kecil dan di tempat lain ada elemen besar. Jadi sulit untuk membagi array atau daftar dengan memeriksanya dengan elemen tengah karena tidak dapat memastikan bahwa subarray yang dipilih mengandung elemen tersebut. Apakah sudah paham? Sudah jelas? Izin menanggapi, berarti kalau misalkan dia teracak, itu membuat programnya jadi lebih sulit ya untuk men-search itu. Iya benar, tadi yang udah dijelasin pas di contoh program, jadi untuk binary search sendiri emang kekurangannya di situ. Data itu harus maksudnya diurutkan terlebih dahulu. Kalau misal datanya belum bisa diurutkan, itu akan membuat dari binary search sendiri tidak bisa menjalankan fungsinya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Masih ada satu pertanyaannya dari Ahmad Supriyadi tadi. Iya, Pak.
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Adi. Bagaimana pengaplikasian binary search dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya yaitu pada pencarian data suatu mahasiswa. Pada data mahasiswa itu terurut secara alfabet, di mana A sampai Z. Jadi pertama itu kita akan membagi array A sampai Z itu menjadi dua, di mana baik, misalnya kita mencari data suatu mahasiswa, di mana data tersebut terurut secara alfabet, di mana pada alfabet itu terdapat 26 array dari A sampai Z. Jadi kita bagi terlebih dahulu menjadi dua. Jadi kita bagi dua dari array jadi kita bagi dua, jadi A sampai A, B, C, D. Bagi dua dari ring A sampai L. Selanjutnya M sampai Z. Kita tentukan, misal kita cari nama mahasiswa tersebut ada memiliki alfabet M. Maka kita akan mencari data tersebut pada array yang lebih besar, yaitu M sampai Z. Selanjutnya kita akan membagi lagi array tersebut menjadi dua, terus sampai memiliki menemukan titik tengah, yaitu M. Contohnya lagi pada pencarian nilai mahasiswa. Misal kita array nilai mahasiswa itu 0 sampai 100. Jadi kita bagi array tersebut menjadi dua, yaitu 0 sampai 50 dan 60 sampai 100. Kita lihat terlebih dahulu data yang kita cari itu berapa. Misal kita cari itu nilai yang kita cari itu 80. Jadi nilai 80 itu termasuk ke array 60 sampai 100. Kemudian array tersebut, array 60 sampai 100 akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu untuk array 60 sampai 100 itu tepat titik tengahnya itu 80. Jadi data ditemukan pada urutan ke 9. Baik. Apakah saudara Adi dapat memahami? Insya Allah paham. Oke. Sudah Pak? Atau masih ada lagi? Ada belum terjawab sudah semua ya? Iya Pak, sudah dijawab semua Pak. Oke, terima kasih presentasinya kelompok 5. Bapak menanggapi ya. Kita coba buka dulu slide kalian. Di bagian paling pertama tuh teorinya. Izin untuk share screen ya Pak. Ya, animasinya tadi udah bagus ya, cuman terlalu cepat dan tidak ada kata-katanya.
bagusnya kan tadi di video animasinya itu kalian sertakan kata-kata, bukan video animasi itu, tapi video pembelajaran tadi ya. Baik, Pak. Oke, dicoba buka dulu. Oke, penggunaan metode interaktif. Apa itu interaktif? Ini siapa yang kerjakan pengertian ini? Ya, Pak. Saya, Siapa? Pak. Saya, Fauzan. Fauzan. Apa itu interaktif? Iteratif itu, metode iteratif itu metode yang menggunakan perulangan for, while, dan do while. Itu iteratif ya, bukan interaktif. Oh, iya, salah itu. Kemudian metode rekursif. Apa itu rekursif? Rekursif itu metode yang menggunakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, itu rekursif atau rekursif? Rekursif itu. Rekursif ya. Nah, itu. Oke, algoritma yang digunakan untuk mencari posisi elemen dalam sebuah array yang terurut. Nah, ini tidak benar pengertiannya ya. Jadi apa pengertian yang benar dari binary search setelah yang kalian tadi jelaskan? Itu definisi cara binary search mengerjakan. Tapi apa artinya binary search? Ada yang lain?